itu berita-berita aja lah ya. Jadi itu kan tanya sama yang membuat berita, jangan tanya sama Ben, kasihan dia nanti. Kalau itu validitasnya kita masih belum tahu ya Mas ya, gitu. Masalah rumor-rumor itu kan sepanjang ini kan memang banyak ya. Tapi gitu. pasti ada dong Mbak komunikasi dengan Kalau Bang Oce atau dengan yang jelas pengacaranya? Marshanda itu sekarang lagi menenangkan diri gitu kan. Dia lagi mau ya tenanglah, santai gitu, dan orangnya rileks gitu. Jadi selama ini komunikasi dengan kita juga sangat baik. Setelah berkelit dan menutupi soal kisruh yang terjadi dalam rumah tangganya, akhirnya Ristia Ramadhani atau Risti Tagor tak lagi mampu membendung konflik yang menerjang rumah tangganya bersama Rifki Balwel. Pasalnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mencatat gugatan cerai Risti terhadap Rifki pada tanggal 21 Agustus kemarin. Lalu benarkah jika keberanian Risti menggugat cerai Rifki ini lantaran kesabaran Risti terhadap Rifki untuk bisa berjalan di atas senama cinta telah habis? Dan apa yang membuat Risti tak akan datang pada sidang perdana perceraian mereka pada 11 September mendatang? Pada tanggal 21 Agustus 2014 ini, kuasa hukum dari kantor hukum MMP Law Firm telah mengajukan gugatan perceraian atas nama kliennya Ristia Ramadhani terhadap suaminya Rifki. Nomor perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini dengan nomor 2199 PD3 2014 PAJS. Untuk sidang pertamanya nanti hari Kamis tanggal 11 September 2014. Pada hari itu diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, dilanjutkan dengan mediasi. Yang namanya ke pengadilan itu kan nggak bisa berduaan. Jadi harus ada satu pihak yang melaporkan. Nggak bisa dua-duanya mau aku atau Rifki gitu kan. Terus juga memang karena memang tidak bisa dua-duanya, jadinya kita berdua pakai jalan yang damai karena memang kita juga punya kesepakatan yang sudah diatur sama pengacara. Kita memang sama-sama baik-baik saja, fine, semuanya aman. Bahkan alhamdulillah aku ngerasa apa yang aku ambil sekarang sama Rifki masih jadi yang terbaik gitu ya. Biarpun nggak ada perceraian yang baik sebenarnya. Jadi aku cuma ngerasa ternyata mungkin sendiri-sendiri dan kita urusin Asen lebih baik terus sekarang ini. Belum tahu juga. Kalau bisa enggak sih insya Allah enggak ya. Gak enak hatinya kalau kesana pasti. Gue gak ngerti deh. Gue sama Risti baik-baik aja. Timbul anggapan jika langkah Risti menggugat cerai suaminya terkait darah muda yang masih menempel pada jiwa mereka berdua. Namun belakangan terbesit kabar jika kehadiran orang ketiga dalam peraduan mereka berdua menjadi pemicu Risti untuk menggantungkan nasib perkawinannya pada putusan hakim. Namun, walaupun merasa tak lagi sepaham dengan Rifki, faktanya Risti dan Rifki masih tinggal satu atap. Lantas, apa yang membuat pasangan ini tetap tinggal bersama meski surat gugatan cerai telah dilayangkan ke Pengadilan Agama? Selama belum ada putusan, semuanya masih aku serahin sama Allah. Jadi aku nggak tahu. Insya Allah doain aja kita bisa kembali normal seperti dulu, bisa sama-sama lagi, bisa sama Acen. Tapi kalau sampai sekarang sih keputusannya masih sama. Sampai sekarang kita masih sama-sama. Banyak hal yang memang bukan faktor dari luar. Kemarin kan ada yang bilang faktor dari luar, faktor ekonomi, faktor segala macam. Tidak ada satupun dari itu. Itu hanya prinsip kita saja yang sekarang ternyata memang sudah lain. Karena memang buat aku, karena kita sama-sama sangat mencintai Arsen, lebih baik kita begini sekarang. Gitu doang sih, itu lebih baik. Ya pastilah, sayang tuh pasti ada ya. Apalagi kan aku bilang, ngelihat Acen tuh yang ngelihat Rifki. Acen kan persis banget sama Rifki, ya pasti sayang sama Rifki, sayang sama Arsen. Ya gue gak ngerti gimana, tapi kondisinya gue sama Risti asik-asik aja, baik-baik aja, makanya gue minta doain aja yang terbaik. Ya kalau jodoh gak bakal kemana. Upaya Risti Tagor menggugat cerai suaminya juga telah dilakukan terlebih dulu oleh Marshanda yang masih menjalani proses cerainya dengan Ben Kasyafani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Proses cerai yang diiringi dengan berbagai macam konflik ini rupanya belum bisa memutus hubungan antara Ben dan Caca sepenuhnya. Alhasil, Ben pun merasa terkatung-katung dengan statusnya lantaran dalam sidang kemarin yang seharusnya menghadirkan saksi dari pihak Marshanda harus ditunda hingga minggu depan. Jadi kita
kita sebenarnya menginginkan yang cepat ya, untuk bisa selesai tidak terkatung-katung. Tapi rupanya penggugat belum siap ya untuk menghadirkan saksi-saksi. Jadi penggugat yang minta untuk menunda karena saksinya belum dia siapkan. Hari ini kita itu bawa saksi gitu, saksi yang relevan untuk pokok perkaranya Marsyanda dan Ben. Cuma karena faktor efisiensi, akhirnya majelis memutuskan bahwa lebih baik minggu depan bersama-sama dengan pihak dari Ben gitu. Jadi nanti ada saksi Caca, ada saksi Ben. Jadi majelis menganggap itu lebih efisien lah, kira-kira begitu. Kalau Caca nggak hadir itu hak ya Mas gitu. Jadi pada dalam persidangan perceraian ini kan memang prinsipal tuh boleh hadir boleh tidak gitu. Sampai sekarang memang Caca memutuskan nggak hadir dulu gitu. Tapi mungkin apakah kedepannya dia memutuskan hadir karena ada saksi atau karena dia bisa juga memberikan keterangan di depan majelis, itu ada rencana ke depan seperti itu. Absennya Caca saat persidangan kemarin menguatkan rumor soal kabar yang menyatakan jika Marsyanda tengah sakit. Hanya saja sakitnya kali ini sepertinya tak berkaitan dengan psikologis jiwanya. Dari kabar yang ramai beredar belakangan, 1 hari sebelum persidangan, Marsyanda terlihat mendatangi sebuah rumah sakit persalinan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan guna berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan bersama seorang pria. Lantas, mungkinkah Marsyanda tengah hamil? Dan apa reaksi Ben mengenai kabar ini? Dan benarkah jika Komisi Perlindungan Anak akan memanggil Ben dan Marsyanda pada hari Jumat mendatang guna memutuskan siapa yang akhirnya berhak untuk merawat buah hati mereka sepenuhnya? Jadi itu berita-berita aja lah ya. Jadi itu kan tanya sama yang membuat berita, jangan tanya sama Ben, kasihan dia nanti. Kalau itu validitasnya kita masih belum tahu ya Mas ya gitu. Masalah rumor-rumor itu kan sepanjang ini kan memang banyak ya. Tapi gitu. pasti ada dong Mbak komunikasi dengan Kalau Mbak Marci atau dengan yang pengacara jelas pengacaranya? Marsyanda itu sekarang lagi menenangkan diri gitu kan. Dia lagi mau ya tenanglah, santai gitu, dan orangnya rileks gitu. Jadi selama ini komunikasi dengan kita juga sangat baik. Walau kompak di atas panggung, Dara dan Mita The Virgin ternyata tak sepaham untuk urusan alas kaki. Lantas benarkah jika Mita dan Dara sengaja berburu sepatu dan jam tangan hingga ke luar negeri agar bisa tampil luar biasa? Saksikan kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Kau kan selalu tersimpan di hatiku, meski ragamu tak dapat tumbuh. Sebagai pasangan duo yang tergabung dalam The Virgin, Mita dan Dara sukses membawa style dan fashion yang menonjolkan karakter mereka berdua. Mita yang tampil maskulin klop dengan Dara yang mengusung tema cantik dan seksi. Lalu seperti apa sejumlah koleksi sepatu yang dimiliki Dara dan Mita? Benarkah jika Mita tak mengkoleksi sepatu high heels seperti yang dimiliki Dara? Kalau untuk buat main-main gini, gitu. Paling kalau pengen yang nyantai, yang pendek-pendek. Paling kalau yang mau tinggi-tinggi ya tinggi gitu kayak gini. Tinggi, kuning. Ini yang biasa-biasa, terus lucu-lucu ya. Lucu-lucu bentuknya. Ini baru sepatu hari-hari doang, belum sepatu panggung. Ini hari-hari gitu. Kalau Mita sih standar sih ya sepatu Keds. Kalau buat main tuh Keds kayak ya macam-macam lah, kayak gini-gini. Mereknya juga merek-merek ya, merek-merek Keds yang ada ya, lumayan dikenal. Ini kalau kayak gini-gini ini hobi. Aku senang bendera Inggris kan. Jadi setiap misalnya keluar negeri ada yang Inggris pasti dibeli. Ini kan jarang soalnya model kayak gini. Ciri khas The Virgin yang kerap mengusung tema Harajuku dan futuristic style tak ayal membuat Dara dan Mita jeli memilih model sepatu. Lantas benarkah jika sepatu boots yang kerap mereka gunakan saat manggung dan berharga ratusan juta rupiah membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya? Kalau ini belinya di Australia.
Emang bahannya berat banget, Bagus, kuat, lebih kuat sih memang kalau beli di luar negeri itu lebih pasti kuat. Pilihannya ngangkang gini. Barang kalau mahal kalau nggak diurus kulit pasti bakalan rusak Nih juga. kalau nggak diurus kayak gini Hmm. nih, ngetek kayak gini. Copot-copot gitu, Ini rasanya lembab lembab. dan nggak pernah dipakai gitu. Jadi Katanya memang kalau ngerawat kulit itu harus ada ruangan khusus dan itu harus ber-AC. Sementara di rumah ini kan saking banyaknya barang, sepatu, kadang-kadang kita nggak semuanya kita pakai, kadang-kadang berapa bulan sekali baru pakai. Kalau nggak diurus ya gitu ya. Dara dan Mita memang berbeda karakter dan selera berbusana, namun dua gadis ini ternyata bisa sepakat dalam urusan jam tangan. Walaupun hanya berfungsi sebagai penanda waktu, ternyata di tangan Dara dan Mita, jam tangan bisa berubah fungsi menjadi sebuah perhiasan. Bahkan mereka berdua tak jarang berburu sampai ke luar negeri demi mendapatkan model jam yang tak pasaran. karena suka warna kuning jadi dibanyakinnya warna kuning. Terus kayak ini juga gede. Terus yang bentuk-bentuknya aneh kan ini kotak gitu. Kayak radio. Bentuknya radio. Lucu. Lumayan sih harganya kalau jam hampir semuanya lumayan kalau jam. Cuman ada yang murah yang kita beli di luar negeri ya, yang kayak punya aku tadi yang kuning, terus yang ada beberapa yang beli di luar negeri yang belinya di pinggir jalan. Jadi di emperan gitu tapi di Singapura. Jadi dia jual jam yang murah-murah gitu. Berapa dolar ya? Tapi lucu. Cuman ya itu resikonya baterainya cepat mati gitu. Terus kadang-kadang jarumnya nggak mau jalan. Resiko tapi modelnya lucu ya. Modelnya lucu.